rakyat Bapak kuat-kuat kok. Iya, buktinya damai-damai aja Pak, nggak ada yang demo, nggak ada yang apa, nggak ada. Iya, itu dulu yang demo itu zaman SBY aja itu Pak, ya sampai ada yang nangis-nangis itu ya. Sekarang nggak, bahagia semua Pak, dinaikkan juga bahagia semua kayaknya rakyat Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap sangat sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah merasakan manfaat dalam sehatnya segera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini sebenarnya gue hari ini nggak mau konten gitu, mau pengen istirahat gitu ya. Tapi ada, wah ini pemerintah luar biasa ya. Gue mau ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya tanggal 1 September kemarin itu kayaknya di prank lagi gitu ya. Sering banget nge-prank gitu ya. Sekarang ada berita luar biasa loh. Ya, wah serem juga nih beritanya. Harga BBM resmi naik, Pertalite jadi 10.000, solar jadi 6.800. Nah, kemarin gue sempat mengucapkan apresiasi kepada pemerintah bahwasannya mereka tidak jadi itu karena memang pro rakyat. Di banyaknya berita-berita tentang rekayasa kasus dari oknum-oknum kepolisian, kepastian hukum yang nggak jelas, lembaga-lembaga yang nggak jelas, yang ngabisin duit rakyat, ya kan? Contohnya Komnas HAM yang bikin gaduh, ya kan? Waduh, subsidi yang, aduh udahlah terlalu banyak ini. Tapi jujur aja, gue ngerasa gini, pemerintah menaikkan ini karena memang rakyatnya juga diem aja gitu, ya nggak apa-apa, naikin aja. Toh rakyatnya disusahin juga diem aja gitu, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang protes. Artinya kan yang protes paling di media sosial gitu kan, nggak ada yang di lapangan. Jadi wajar aja pemerintah naikin, karena memang rakyatnya diem gitu. Artinya yang rame kan cuma di medsos, rame-rame di medsos doang. Tapi ya kehidupan biasa santai di jalan juga masih aman, nggak ada chaos, nggak ada apa ya kan. Iya, jadi kita baca dulu deh ini. Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan solar. Jokowi mengatakan hal ini terkait peningkatan subsidi dari APBN, yaitu mengalihkan subsidi BBM kita sehingga harga beberapa jenis BBM selama ini dapat subsidi mengalami penyesuaian, kata dia. Iya Pak, iya Pak, penyesuaian dah Pak.
Rakyat Bapak kuat-kuat kok. Iya, buktinya damai-damai aja Pak, nggak ada yang demo, nggak ada yang apa, nggak ada. Iya. Itu dulu yang demo itu zaman SBY aja itu Pak, ya sampai ada yang nangis-nangis itu ya. Sekarang nggak, bahagia semua Pak, dinaikkan juga bahagia semua kayaknya rakyat Indonesia ya. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan Pertalite naik menjadi Rp10.000 dan solar menjadi Rp6.800. Pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000, kemudian solar bersubsidi menjadi Rp6.800 per liter kata dia. Ya. Dan rakyatnya masih santai aja. Gue minta maaf, gue konten kali ini sambil ngerokok karena gue sendiri jujur aja ya Pak, panas ya lah, panas. Ngerasa di prank lagi gitu dalam keadaan yang seperti ini. Kepastian hukum yang nggak jelas, oknum banyak. Kemarin ada oknum yang pakai kemeja harga puluhan juta, terus rakyat dalam keadaan begini, dan solar masih dinaikin, Pertalite dinaikin, padahal tanggal 1 September kemarin nggak, yang katanya mau naikin nggak jadi ngeprank ya. Dan ya tutup oleh tumbuh gitu ya, tumbuh oleh tutup, lupa gue, minta maaf. Tumbuh oleh tutup artinya apa? Ya wajar aja pemerintah begini. Rakyatnya ya kayak kita kok. Rame cuma di medsos. Iya. Subsidi 2022 telah kali meningkat dari 105 triliun menjadi 502 triliun rupiah dan akan meningkat terus kata Presiden. Iya Pak. Yang kemarin katanya Bapak siapa itu, Antoni Budiawan itu salah ya Pak. Iya Bapak yang bener deh. Ya mahasiswa diem aja, buruh diem aja, yang lain diem aja, supir Gojek diem aja, pedagang diem aja, ya bagus naik. Enggak susah hidup kita, enggak susah. Enak. Ya, yang sering memuji pemerintah dalam tanda kutip, menjilat pemerintah, enak. Iya, enak, ini enak. Bagus. Sinyal kenaikan harga BBM subsidi sudah bergema sejak beberapa pekan terakhir karena proyeksi kuota APBN 2022 jebol akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara terang-terangan menyatakan harga BBM jenis Pertalite dan solar subsidi akan naik dalam waktu dekat. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi pada minggu kemarin. Iya Pak. Padahal masih banyak yang bisa dipangkas, dan itu subsidi BBM masih juga dipertanyakan karena ada ekonom ya yang mengatakan, Bapak Antoni Budiawan itu ya, beliau pengamat gitu ya, pengamat ekonomi, mengatakan bahwasanya subsidi sebetulnya 11 triliun itu yang dikorupsi itu berapa banyak Pak, dikorupsi berapa banyak itu kan dialihkan subsidi bisa ya mestinya, tapi kan ya apa sih rakyat kecil gitu, yang penting itu adalah pengusaha gitu, yang penting adalah oligarki, yang penting adalah pejabat, itu yang penting. Rakyatnya juga kuat, diem aja kok, rakyatnya bahagia aja. Jangan protes, jangan protes, jangan protes, jangan turun ke jalan, jangan. Pak Luhut begini, udah nggak usah. Rakyat nggak apa-apa ya, nggak susah, rakyat bahagia. Yang susah pejabatnya ya Pak ya. Rakyatnya yang pakai baju ke meja harga puluhan juta itu kayaknya rakyat semua Pak. Ya Allah. Baru kali ini gua ngonten ngerokok lagi nih. Mungkin minggu ini Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga BBM ini, ucap Luhut dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin Jumat 18 Juli lalu. Namun sampai dengan akhir pekan kemarin kenaikan belum juga dilakukan. Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan subsidi energi bisa membengkak 198 triliun rupiah menjadi 700 triliun rupiah jika harga Pertalite dan solar tak naik. Tekanan pada harga BBM terjadi karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina. Akibat lonjakan itu, belanja subsidi BBM dan kompensasi energi melesat dari 170 triliun menjadi 502 triliun rupiah. Selama ini Pertamina itu nggak untung-untung ya Pak ya, rugi mulu sih ya. Yang untung pejabatnya kali ya Pak ya, Pertaminanya rugi. Pejabatnya yang ada di Pertamina untung ya Pak, Pertaminanya rugi. Pinter Pak. Terus yang menanggung kerugian adalah dicabutnya subsidi untuk rakyat. Keren. Bagus cara bernegara seperti itu Pak, bagus banget. Setuju gue, iya, terusin aja. Dan rakyat diem aja, nggak usah protes, nggak usah apa. Jokowi berdalih belum mengambil keputusan apapun terkait kenaikan harga Pertalite dan solar karena masih berhati-hati. Pasalnya kedua jenis BBM tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Wah, menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, berhati-hati. Dan terbukti Pak Jokowi benar bahwasanya rakyat yang banyak menggunakan Pertalite sama solar, dia diem aja kok, nggak ada yang turun ke jalan, damai-damai aja Pak,
Damai, hati-hati. Dia ingin keputusan diambil secara berhati-hati supaya tidak berdampak besar ke lonjakan inflasi, penurunan daya beli masyarakat, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nggak ada efek itu Pak, nggak ada, insya Allah ya. Ya, jadi itu beritanya guys ya, tadi itu dari CNN ya, dari CNN Indonesia. Itu beritanya. Jadi memang Pak, udah nggak bisa ngomong gue, sampai ngerokok gue ya. Nih, sampai ngerokok gue. Baru pengen hari ini nggak konten gitu ya, mungkin ada 1-2 konten aja nanti gitu, tapi kayaknya ini harus gue bikin cepet gitu ya. Kenapa harga BBM resmi naik ya? Karena itu yang kata Pak Jokowi, minyak dunia, padahal Indonesia juga punya minyak sendiri ya kan. Indonesia punya kilang minyak, Indonesia punya penghasil bumi yang luar biasa untuk masalah minyak gitu, tapi ya tetap rugi. Pertamina rugi, pejabatnya enak. Katanya Pak Jokowi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Orang banyaknya diem aja kok Pak, tenang aja. Orang banyaknya, mahasiswanya diem, buruhnya diem, pekerja yang Gojek online diem, ojek online diem, semuanya diem Pak, tenang aja. Ya, rakyat nggak bergejolak kok, nggak akan ada chaos ya, nggak kayak Sri Lanka ya. Rakyat Indonesia enggak lah, rakyat Indonesia keren. Walaupun dilihat sekarang kepastian, udahlah pokoknya keren rakyat Indonesia. Nah ya gitu aja konten gue ini, langsung gue upload ya. Tadi ini kenaikannya 14.30, gue langsung upload sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan dari rakyat Indonesia, ya Allah, gimana ceritanya ya, yang zalim mudah-mudahan Allah hancurkan dah ya. Ngeprank jir kemarin ya. Pak Jokowi punya keputusan sendiri gitu Pak, jangan mengikut menterinya aja Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rakyat ini Pak, tapi rakyatnya diem ya, rakyat diem aja kok. Udah ya gitu aja ya guys, takut gue banyak ngomong, lagi panas, serius kopinya panas. Udah ya, insyaallah khair, semuanya baik ya. Kalau rakyatnya diem, ya udah ini akan terus. Tapi kalau rakyat bersatu, bensin akan turun. Udah itu aja dari gue, insyaallah semuanya jadi baik. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, rakyat diem aja ya, diem aja, nggak usah protes, nggak usah apa, rasain aja, enak. Pejabatnya tambah kaya, rakyatnya tambah bahagia ya, atau tambah susah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.